Mungkin kita perlu proses untuk sampai pada tujuan. Yang penting jangan menyerah, jangan putus asa itu ya. Jika kamu tidak bisa terbang, maka larilah. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Apapun yang kamu lakukan, boleh, asal kamu terus maju. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Hidup ini memang mungkin banyak hal yang tidak kita mengerti, tidak bisa kita jangkau, tidak kita kuasai semua. Tapi ayo percayalah dan beranilah. Kata beliau menarik, faith is taking the first step even when you can't see the whole staircase. Percaya itu berarti kamu berani melangkah meskipun kamu belum melihat keseluruhan anak tangganya. Itu namanya percaya. Hidup ini sangat kompleks, sangat luas, sangat dalam. Mungkin kita tidak ngerti detail kecil-kecil satu-satu. Kalau kita nunggu ngerti semuanya sampai detail, mungkin kita tidak jalan-jalan. Ayo percaya saja, terus jalan. Meskipun kita tidak tahu anak tangga ini ujungnya kemana. Kita percaya bahwa kalau melakukan kebaikan, nanti buahnya mesti baik. Kita percaya, terus ayo jalan. Itu saja sudah. Kalau tidak dibahas sampai detail, tidak mesti loh Pak, ada orang baik itu kadang-kadang susah terus hidupnya. Teman saya baik itu ternyata ya tidak. Terus ruwet, apa terus saya tidak baik saja Pak. Tapi tidak baik kan tambah susah. Nanti kamu ruwet, ingin memahami semua jadi ruwet. Sudahlah, percayalah. Terus berani memulai jalan. Kalau ingin kamu jangkau semua, kamu kontrol semua, tidak bisa. Hidup ini sangat kompleks. Mau nikah saja mikir itu, mikir saya apa nanti bisa ya Pak membahagiakan. Kemudian kira-kira kalau punya anak apa ngatasi ya Pak, saya itu anak tidak telatenan Pak, saya mikirnya panjang. Kalau pagi terus saya enggak, terus janjinya kan itu tidak nikah-nikah. Kan ada orang tidak nikah-nikah pertimbangannya ketahuan. Jadi makanya ada mitos itu biasanya kalau umurnya tambah, pinternya tambah, itu nikahnya lama. Karena pertimbanganmu terlalu panjang, mikirnya macam-macam. Jadi ayolah ya. Kadang-kadang hidup ini perlu ditekati kalau kata orang Jawa. Percayalah, jalan. Yo kalau dibahas sampai detail, segala kemungkinan bisa terjadi. Apa wis? Wong sekedar ngaji gini saja kamu. Nanti kalau hujan gimana ya? Nanti kalau pulang kemalaman gimana ya? Nanti kalau di sana ternyata temanku tidak ada yang berangkat gimana ya? Itu bisa segala macam pertimbangan. Dan memang mungkin terjadi yang kamu pikirkan itu. Tapi kalau kamu mikirnya terlalu panjang ke sana, tidak jalan. Jadi ada kalanya percayalah, beranilah, mulaian. Ya memang kamu tidak bisa lihat ujungnya nanti kemana. Wong akhir itu bisa kemana-mana di luar kuasa kita. Kata orang-orang stoik kan ya pinter-pinterlah memilah ini dalam kuasaku, yang ini di luar kuasaku. Kita sering overthinking pada hal-hal yang di luar kuasa kita. Siapa sih yang yos kuasaku yo ujian garap saisane, hasilnya berapa ya monggo saja, di luar kuasa kita. Maka kata beliau, keyakinan dapat memberi kita keberanian untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Itu akan memberi kekuatan baru pada kaki kita yang lelah saat kita melanjutkan langkah maju menuju kebebasan. Ini untungnya orang beragama. Orang beragama itu kan basis nalarnya ada pada keyakinan. Jadi yakin dulu, ya kalau perlu rasionalisasi akalnya dipakai. Lebih nyaman. Tapi kalau kamu awalnya mungkin agak
menggali dulu, meragukan dulu, itu biasanya lama. Jadi karena hidup ini sulit dideteksi sampai ke relung-relung paling gelapnya, paling samarnya, maka jalan paling aman faith. Percaya dulu, lebih enak. Nah, kata beliau gitu. Karena kalau beliau nuruti diskusi, pertimbangan, mungkin beliau ya tidak bergerak-bergerak. Diskusi terus bagaimana cara kita mengentaskan kemiskinan. Oh, diskusi seminar di mana-mana. Nih sing miskin tetap miskin. Isinya seminar terus. Nah, ya kan, caranya begini loh, caranya gini. Oh, itu kokean coro, kokean diskusi. Ya memang mungkin cara ini ada lemahnya, cara itu ada kurangnya. Tapi ya memang harus dipilih salah satu dan siap ditanggung segala resikonya, jalan. Jadi itu prinsip yang keempat yang menurut saya kita harus mulai. Terus ya memang segala sesuatu perlu pengorbanan. Nothing worthwhile is gained without sacrifice. Tidak ada hal yang berharga itu tanpa pengorbanan. Ya selalu perlu pengorbanan, mungkin waktu, mungkin tenaga, mungkin emosi, mungkin biaya, dan lain sebagainya. Dan ini ada quote menarik. The time is always right to do the right thing. Waktu akan selalu benar untuk melakukan kebenaran. Jadi tidak usah mikir panjang kalau itu kebenaran. Waktunya anytime mesti benar. Saya ingin bantu orang, Pak. Kira-kira waktu yang tepat kapan ya, Pak? Apa pagi? Walah, kalau pengen bantu tidak usah mikir waktu. Semua waktu cocok kalau untuk hal yang baik dan yang benar. Oke, ini prinsip yang keempat. Prinsip kelima, ini sebelum ke perdamaiannya. Mungkin kita perlu proses untuk sampai pada tujuan tadi. Yang penting jangan menyerah. Tadi saya sebut jangan putus asa itu ya. Ya memang segala sesuatu tidak bisa instan. Selalu kita perlu proses. Bagi yang menggunakan logik instan, siap-siap kecewa. Ikuti prosesnya. Tahan ujian godaannya. Kata beliau, jika kamu tidak bisa terbang, maka larilah. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Apapun yang kamu lakukan, boleh, asal kamu terus maju. Jangan berhenti. Kalau kamu sudah punya tekad tadi kan, percaya, berani memulai, jalan terus. Mungkin tenagamu tinggal separuh, ya berjalan separuh tenaga. Mungkin kamu sudah ngos-ngosan, ya pelan-pelan sambil ngos-ngosan. Yang penting jangan putus asa, jangan mandek, maju terus. Kenapa? Ya karena kita sudah matok tujuan. Kita sudah punya makna, punya tujuan. Kalau dalam agama ini saatnya untuk istiqomah. Kayak ngaji ini, kalau kita tidak punya daya istiqomah, mungkin ya wis tak tinggal sejak dulu-dulu. Bosen ngomong kayak gini-gini terus aku sekali-sekali pengen ganti forum. Forumnya anak-anak gini-gini terus misalnya. Ya kan bisa saja begitu. Tapi kan ya ini khasiatnya perjuangan yang perlu istiqomah. Jadi maka prinsip ini penting. Jadi prinsip-prinsip dari Martin Luther ini mungkin menarik untuk membentuk karakter kita ya. Jadi pribadi yang jangan menyerah. Kata beliau bahkan ukuran utama orang kuat itu bukan saat dia berdiri di saat nyaman dan aman. Tetapi saat dia berdiri ketika menghadapi tantangan dan kontroversi-kontroversi. Ya kalau situasi nyaman, aman, biasa. Tapi begitu ada tantangan itu terbukti ini kuat berarti orang ini. Kalau bahasa agama kan semakin lelah, semakin capek itu semakin banyak tantangan. Tapi masih istiqomah menunjukkan dia orang kuat.
Baik, saya malam hari ini agak batuk, jadi itu kan jadi kelihatan tantangannya batuk tapi ya tetap ngaji. Nah, ini berarti apa? Ini salah satu contoh istiqomah itu kadang terbukti dari tantangan. Allah kalau sehat terus, enak terus ya biasa Pak sama saya coba nanti kalau ada tabrakan undangan yang dapat gaji besar misalnya, apa ya tetap ngaji apa diliburkan, saya tak lihat nanti Pak Faiz kalau ada tabrakan misalnya. Itu tantangan. Jadi tantangannya istiqomah. Baik. Terus saya menolak, kata beliau, menerima gagasan bahwa manusia hanyalah kepingan perahu dan sampah di sungai kehidupan yang tidak mampu mempengaruhi peristiwa yang berlangsung di sekelilingnya. Manusia bukan sampah dan bukan papan yang terbawa arus. Manusia itu makhluk yang mampu membuat arus sendiri. Jadi maka semoga tidak ada yang malam hari ini hadir punya prinsip saya mengalir saja Pak gitu. Ya, kan banyak teman-teman yang muda-muda biasanya begitu karena mungkin males mikir tadi. Begitu ditanya, gimana cita-citamu nanti setelah lulus? Enggak tahu Pak, saya mengalir saja Pak, saya ikut. Nah, kalau prinsipmu begitu, yo kamu ndak jadi kendali atas hidupmu sendiri. Bercita-citalah. Kalimat-kalimat seperti tadi menunjukkan kalian ndak berani bermimpi. Ndak apa-apa, ndak akan ada orang ketawa kok kalian bisa. Yo, saya pingin pemilu, 2 pemilu yang akan datang saya bisa lah Pak jadi ketua-ketua MPR kalau ndak presiden misalnya. Loh ya ndak masalah cita-cita tinggi. Baik. Kayak ini prinsip-prinsip hidup yang penting sebelum berjuang seperti yang dilakukan oleh Martin Luther King tadi. Sekarang kita mulai belajar perdamaian. Ada beberapa syarat untuk bisa mewujudkan perdamaian menurut Martin Luther. Yang pertama apa? Persaudaraan. Persaudaraan kemanusiaan. Tidak mungkin lahir perdamaian kalau di antara kita tidak merasa sebagai saudara, paling tidak saudara sesama manusia. Kita belakangan sering melihat perbedaan di antara kita, bukan persaudaraan di antara kita. Dan itu cirinya manusia. Kata Martin Luther, we must live together as brothers or perish together as fools. Pilihan kita cuma 2. Kita harus hidup bersama sebagai saudara atau hancur bersama seperti orang bodoh. Jadi kita akan sering perilaku kita kayak orang bodoh. Wong jelas-jelas saudara sebangsa, setanah air, bahkan mungkin seagama, bahkan mungkin paling tidak sesama manusia. Kok kita milih tidak bersaudara, lebih suka berkonflik yang akhirnya kita sama-sama hancur? Itu yang kata Martin Luther, kita ini kayak orang bodoh, ndak pinter. Nanti beliau melanjutkan begini, kita telah terbang di udara seperti burung, mengarungi lautan seperti ikan. Kita punya pesawat terbang, kita punya kapal, itu kan terbang di udara seperti burung, mengarungi lautan seperti ikan. Tapi kita belum belajar satu tindakan sederhana, yaitu berjalan di bumi seperti saudara. Kita sering menampilkan diri kita sebagai musuh seseorang, sebagai yang lebih tinggi dari yang lain, sebagai yang lebih hebat, sebagai yang harus menaklukkan ini, menaklukkan itu, mengalahkan dia, memenangkan mereka, dan lain sebagainya. Ini kata beliau, hal kecil saja kita belum bisa ternyata, yaitu apa? Hidup bersaudara. Kita membanggakan bisa menaklukkan udara seperti burung, bisa menaklukkan air
seperti ikan. Tapi bersaudara kita tidak bisa. Ini yang disebut tadi ironis. Ini nyambung dengan quote yang awal tadi. Sain kita luar biasa, tapi spiritualitas kita rendah. Kata beliau, orang belum disebut hidup sampai dia mampu melampaui batasan sempit dari kepentingan individualistisnya menuju kepentingan yang lebih luas bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau kita ingin disebut seseorang yang hidup, kita harus melampaui individualitas kita, memikirkan juga kepentingan yang lebih luas, tidak hanya ego kita. Kata beliau, orang gagal rukun karena mereka takut satu sama lain. Kenapa orang takut satu sama lain? Karena tidak kenal satu sama lain. Kenapa tidak kenal satu sama lain? Karena mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Yang kita sering pakai istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi meskipun ada kan masih belum kenal, tapi sering ngaji, sering lihat, rasanya sudah sayang. Itu beda kasus ya. Oke, jadi kita itu sesama saudara, rasanya kok tidak kayak saudara sih. Kita jarang berkomunikasi. Akhirnya kita tidak saling paham tentang masing-masing kita. Karena tidak saling paham, terus kita saling takut. Jangan-jangan dia mau nyerang aku, jangan-jangan dia mau menjatuhkan aku, jangan-jangan dia mau menghancurkan aku. Jadi dalam hidup ini kita lebih sering waspada, khawatir diserang, khawatir dijatuhkan. Akhirnya kita baper. Kalau ada temennya WA dibaca bolak-balik, ini melecehkan aku, apa ngeritik aku, apa guyon, apa kan kita gitu. Karena kita perspektif negatif. Jadi kita tidak nyambung dengan saudara-saudara kita sendiri. Ego kita kuat. Maka kata Martin Luther, mari membangun jembatan, bukan tembok. Kita lebih banyak membangun tembok-tembok. Kadang-kadang sudah sama-sama satu organisasi, itu pun di dalam organisasi ada kubu-kubu lagi. Di dalam kubu itu ada kelompok-kelompok lagi. Dalam kelompok itu ada grup WA sendiri-sendiri. Ini kan namanya kita sering bangun tembok-tembok. Jadi ayolah kita bangun jembatan. Jangan hanya tembok-tembok. Baik, ini prinsip pertama untuk perdamaian. Kalau kita sulit bersaudara, sulit kita berdamai. Bahwa berbeda, ya biasa saja toh, wajar saja toh, tinggal dikomunikasikan, disampaikan, kemudian saling menghargai. Tapi ketika komunikasi tidak jalan, ya pasti saling salah paham. Kalau kita merasa tidak paham, apalagi kita merasa terancam, muncul ketakutan-ketakutan, ya pasti mudah konflik. Ini yang belakangan sering terjadi. Prinsip kedua, wah, kalau ini sudah apal ya, terus pokoknya anak-anak ngaji filsafat apalannya cinta. Karena di setiap tema selalu ada cintanya. Tidak apa-apa ya, memang itu puncaknya relasi yang paling ideal itu kan cinta. Kata Martin Luther, kenapa kita harus mencintai? Kata beliau, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya. Kebencian melumpuhkan kehidupan, cinta melepaskannya. Kebencian mengacaukan kehidupan, cinta menyelaraskannya. Kebencian menggelapkan kehidupan, cinta meneranginya. Ini syair itu kalau cinta kok jadi indah ya. Iya, ndak Jalaluddin Rumi, ndak Martin Luther King, kalimat-kalimatnya jadi puitis.
Jadi cinta juga prasyarat. Untuk bisa perdamaian, ya kita harus mampu menumbuhkan jiwa yang mencintai. Ada quote menarik dari perdamaian, ya kita harus mampu menumbuhkan jiwa yang mencintai. Ada quote menarik dari beliau, let no man pull you so low as to hate him. Jangan biarkan orang menyeretmu terlalu rendah sehingga engkau membencinya. Maksudnya apa? Hindari momen-momen apapun, situasi apapun yang membuat kita membenci orang lain. Termasuk hindari ketidakadilan, penindasan, dan lain sebagainya. Kenapa? Ketidakadilan dan penindasan itu membuat kita benci orang lain. Ketika ada momen tidak adil atau kita yang ditidakadili, itu kan ya membuat momen kebencian lahir. Kita benci dia, kita benci mereka. Maka ketika ada ketidakadilan, ketika ada penindasan, ayo kita perjuangkan agar habis segala ketidakadilan itu. Demi apa? Biar kita tidak saling benci. Karena akarnya kebencian itu antara lain ya adanya ketidakadilan. Maka jangan biarkan dirimu ditarik terlalu rendah, direndahkan, ditindas, sehingga engkau membenci orang. Jadi kalau ada penindasan jangan diam saja. Kalau ada ketidakadilan jangan diam saja. Karena kalau diam saja kamu membiarkan kebencian lahir. Karena gandeng itu kan ketidakadilan dengan kebencian. Karena ada penjajah yang menjajah kita, maka kita benci dengan orang yang menjajah. Lahir kebencian, maka segala momen yang memungkinkan lahirnya kebencian, ayo kita musnahkan demi perdamaian. Ini prinsip kedua, prinsip cinta. Kita lanjutkan biar nanti tuntas materinya. Yang ketiga tentu saja keadilan. Jadi ini 3 prinsip yang jadi prasyaratnya perdamaian. Yang pertama tadi persaudaraan, yang kedua cinta, yang ketiga keadilan. The true peace is not merely the absence of tension. Kedamaian yang sejati itu bukan hanya tidak ada ketegangan, tapi munculnya atau hadirnya keadilan. Jadi memang syaratnya damai adil. Pak, di sini ada penindasan Pak, tapi tenang kok Pak situasinya. Tetap itu namanya tidak disebut damai. Penindasan itu sendiri, ketidakadilan itu sendiri kekerasan, tidak bisa disebut damai. Jadi syarat perdamaian yang ketiga keadilan. Tidak mungkin ada ketidakadilan kok damai. Tidak adil Pak tapi damai, itu biasanya suara-suara yang mau bicara, mau ribut dibungkam. Mau minum tidak boleh. Kalau ini kan kita adil, minum boleh saja. Oke, kalian juga boleh minum, tidak apa-apa kalau ada. Terus jadi yang ketiga keadilan. Kata beliau begini loh, sejarah harus mencatat bahwa tragedi terbesar dari periode transisi sosial ini bukanlah teriakan keras orang-orang jahat, tetapi kebisuan yang mengerikan dari orang-orang baik. Jadi orang jahat teriak-teriak, orang jahat merusak, itu wajar saja. Tapi lah kok orang baik diam saja. Itu tragedi terbesar, kata Martin Luther. Ketidakadilan di satu tempat
merupakan ancaman terhadap keadilan di semua tempat. Jadi kalau ada satu saja ketidakadilan terjadi, jangan anggap itu itu di sana Bapak tidak adil, di sini masih sangat adil. Jangan lupa bahwa itu ketidakadilan di sana itu adalah ancaman terhadap keadilan yang sekarang ada di sini. Presidennya sih di sana, lama-lama bisa nular ke sini. Kita terjebak dalam jaringan mutualitas yang tidak terhindarkan, terikat dalam satu kesatuan takdir. Apapun yang mempengaruhi seseorang secara langsung akan mempengaruhi semuanya secara tidak langsung. Di sana misalnya ada kasus apa wis yang rame hari ini, pembulian. Sekarang banyak cerita pembulian ya. Sekarang kok jadi banyak Pak kasus-kasus pembulian. Ya mungkin awalnya cuma di sana, tapi lama-lama mode bully itu terus menjalar kemana-mana. Kenapa? Kita ini saling terkait. Mungkin orang tertentu membaca, wah kok asik ya ngerjai teman kayak gitu, terus nularlah ke sini. Apa wis yang kemarin rame sampai hari ini, budaya ngeprank. Mungkin awalnya yang ngeprank itu hanya satu channel di sini, terus viral rame. Wah kok asik ya ada prank-prankan bohongi orang sampai jungle-jungle itu. Oh terus tak bikin juga di sini nular. Nanti di sana juga ikut. Wah kurang kreatif, saya lebih kreatif ngepranknya. Terlalu lama terus di mana-mana lahir. Ketidakadilan di satu tempat adalah ancaman bagi keadilan di semua tempat yang lain. Jangan dibiarkan. Jadi, mesti nanti menjalar kemana-mana. Itu kayak apa wis contoh sederhana kalian di kampus itu, misalnya ada dosen, kamu curang. Tapi dosennya sangat baik. Terus karena meskipun kamu curang, tidak apa-apa lah kamu curang, kamu tetap lulus dengan nilai A misalnya. Nah, dosen satunya melihat dosen itu, wah dosen itu kok mahasiswa curang malah dikasih nilai A. Nanti kalau saya tak kasih nilai jelek mahasiswa ini, saya kalah populer sama dosen itu. Berarti tak kasih A juga lah. Terus menjalar kemana-mana. Jadi mungkin kamu adu-adu juga, Pak saya sama dosen itu dikasih A Pak meskipun absennya kurang, masa kalau di Bapak mahal sekali nilainya. Ketidakadilan di satu tempat menjalar kemana-mana. Alah wong gitu saja kok marah, di sana itu lebih dari itu juga bisa. Menjalar. Maka jangan toleran kalau dengan ketidakadilan. Barang siapa yang secara pasif menerima kejahatan, sama-sama terlibat di dalamnya. Sama halnya dengan orang yang turut serta melakukan kejahatan. Dia yang menerima kejahatan tanpa memprotesnya, sebenarnya bekerja sama dengannya. Makanya kalau dalam Islam itu man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat di antara kalian melihat kemungkaran, ketidakadilan, maka harus bergerak untuk mengubah, mengatasi. Kalau mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya kalau tidak mampu dengan mulut cukup. Kalau masih tidak mampu, siapalah saya Pak. Itu yang mungkar orang besar-besar semua. Ya paling tidak dengan hati kita. Hati kita yang ingkar. Saya tidak setuju pokoknya yang seperti itu. Nah itu solusi menurut saya cerdas. Karena kadang-kadang ya kita ngomong bisa terancam juga sih. Ya paling tidak hati lah. Semoga yang hati ini kita tidak nawar. Kadang-kadang hati juga kan kita nawar. Kalau hati kan tidak ada yang tahu, tidak masalah. Baik, ini prasyarat 3. Ini rasanya sederhana tapi ya tidak gampang. Perdamaian sejati akan lahir kalau diawali situasi keadilan, relasi yang penuh cinta dan persaudaraan.
Ini 3 prasyarat utama demi lahirnya perdamaian. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita ke inti filosofinya. Filosofi non-violence. Filsafat tentang tanpa kekerasan. Ini beliau banyak diinspirasi oleh Mahatma Gandhi. Minggu depan kita pungkasi tema kita dengan pelopor pionir gurunya semua model gerakan tanpa kekerasan yang 1 bulan ini kita bahas, Mahatma Gandhi. Nah, kata beliau, "It is no longer a choice, my friend, between violence or non-violence. It is either non-violence or non-existent." Jadi gini loh teman-teman, ini bukan pilihan. Jadi perjuangan kita itu bukan milih berjuang secara keras atau berjuang tidak keras. Tidak begitu. Tapi pilihannya adalah berjuang tanpa kekerasan atau kita hancur semua. Maksudnya apa? Yo, kalau kita milih kekerasan, yo habis kita, hancur semua. Kekerasan dibalas kekerasan, kemarahan dibalas kemarahan, menyakiti dibalas menyakiti, akhirnya kita hancur semua, habis semua, non-existent. Jadi jangan dipilih, Pak, enaknya ini berjuang kekerasan atau non-kekerasan. Tidak begitu. Kamu harus milih tetap non-kekerasan. Kenapa? Karena kalau kamu milih kekerasan, sama saja levelnya dengan yang sebelumnya ingin kamu atasi. Jadi pilihannya adalah tanpa kekerasan atau hancur semua kita, non-existent. Jadi bahwa ada yang harus kita ingatkan, ada yang harus kita luruskan, ya. Tapi jangan pakai kekerasan. Gerakannya Martin Luther ini, ya beliau modelnya memang aksi. Ada aksi jalan, ada aksi duduk, ada aksi mogok, tapi tidak keras, tidak menyakiti orang. Ya biasa saja jalan, menyuarakan aspirasinya. Pernah berjalan sampai di jalan tol, ceritanya sampai 87 kilo bikin long march untuk mengutarakan gagasannya. Pernah ada istilah pemogokan supir-supir bis, karena ada cerita seorang perempuan kulit hitam sudah dapat tempat duduk, diminta oleh kulit putih dia harus pindah karena itu tempat duduknya. Dia tidak mau. Akhirnya dia dilaporkan, urusan polisi, di penjara, meledaklah demo dan lain sebagainya. Nah, ketidakadilan dilawan, tapi perlawanan yang tanpa kekerasan. Jangan pakai kekerasan. Nanti ada argumennya panjang. Kata beliau begini, saya ingin dunia yang lebih baik. Saya ingin keadilan. Saya menginginkan persaudaraan. Saya menginginkan kebenaran. Dan ketika orang menginginkan hal-hal tersebut, dia tidak akan pernah menganjurkan kekerasan. Kok orang ingin persaudaraan, ingin keadilan, ingin kebenaran, menganjurkan kekerasan, ya dia tidak akan sampai pada 3 hal mulia itu. Kenapa begitu? Sebab dengan kekerasan kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tetapi kamu tidak bisa membunuh pembunuhan. Bisa dipahami ya? Jadi ada orang bunuh, kamu balas dendam, orang ini kamu bunuh. Ya kamu berhasil membunuh seorang pembunuh, tapi peristiwa pembunuhan itu sendiri kan berlanjut. Jadi dengan kekerasan kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tapi kamu tidak membunuh pembunuhan. Dengan kekerasan kamu mungkin membunuh seorang pembohong, tapi kamu tidak dapat menegakkan kejujuran. Mungkin kita membunuh seorang pembenci, tapi kita tidak bisa membunuh kebencian. Jadi
Ya mengikuti seperti Mahatma Gandhi, beliau punya kalimat ya, kalau mata dibalas mata terus begitu, semua orang pada akhirnya akan buta. Jadi, wah saya tidak terima saya dikhianati, balas saja, tak balas mengkhianati ah. Wah nanti yang sini juga begitu, balas membalas terus, sakit menyakiti terus. Ya mungkin kita puas membalas sakit hati kita, tapi kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Pasanganku kok selingkuh, emangnya aku tidak bisa, tak balas aku selingkuh juga biar dia sakit. Sama-sama menyakiti akhirnya, tapi kan akar masalahnya tidak hilang. Jadi ini yang disebut, ya kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tapi kamu tidak bisa membunuh pembunuhan itu sendiri dengan kekerasan. Kegelapan tidak bisa memadamkan kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Itulah kenapa perjuangan melawan ketidakadilan tadi harus dengan tanpa kekerasan. Ini memang berat. Kalau dibayangkan itu menjalankannya sulit sekali. Kita itu cenderung ingin membalas. Oke, kita lanjutkan. Apa sih alasannya kenapa tanpa kekerasan? Ini ada beberapa logik. Nanti teman-teman boleh direnungi, boleh didiskusikan. Yang pertama, kekerasan itu kalau dalam pelajaran moral itu tidak disebut tidak bermoral. Kenapa? Karena kekerasan itu tumbuhnya dalam ranah kebencian. Apakah kekerasan dari orang jahat atau orang baik itu kan muncul dari ranah kebencian. Ini seperti memadamkan api dengan bensin. Memadamkan api, sekarang tidak ada bensin ya. Memadamkan api dengan pertalite atau pertamax. Jadi tambah terbakarnya tambah besar. Jadi awalnya mungkin peristiwa pemukulan 1. Nah, dibalas ya jadi pemukulan 2, dibalas lagi pemukulan 3, pemukulan 4. Dan tidak akan ada akhirnya sampai dua-duanya hancur. Dua-duanya bonyok, tidak ada yang bisa bangun, baru selesai. Jadi kekerasan itu tumbuh di tanah kebencian. Dan orang yang selamat merasakan kepahitan, orang yang menang berubah jiwanya jadi brutal. Jadi kalian misalnya, Pak ini diingatkan baik-baik, tidak bisa ya Pak, sekali-sekali perlu dikasih pelajaran misalnya. Nah yang kamu kasih pelajaran, ya memang dia sakit, mungkin dia juga kapok, tidak berani lagi kalau ada kamu. Tapi kamu juga berubah jadi brutal. Kamu berubah jadi buas. Jangan dikira jiwamu tidak berubah. Awalnya sih kamu baik, tapi begitu kamu membalas, jiwamu sekarang berubah. Alasan pertama itu. Alasan kedua, tanpa kekerasan adalah satu komitmen seseorang pada jalan cinta. Jadi orang yang mampu melakukan perjuangan dengan jalan tanpa kekerasan, ini membuktikan jiwanya adalah jiwa yang penuh cinta. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahruddin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.